Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, berjumpa lagi dengan channel saya yang membahas toko sembako. Di kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan sebelum membuka toko di pagi hari. Yang pertama yang biasa saya lakukan adalah bersih-bersih, seperti menyapu dan mengepel seperti ini. Kemudian, setelah menyapu dan mengepel selesai, saya langsung bersih-bersih diri. Tidak lupa juga saya selalu mengambil air wudhu ketika hendak membuka toko, agar rezeki di hari ini membawa keberkahan bagi keluarga saya. Karena ketika kondisi toko sudah bersih, maka saya sebagai pemilik dan penjaga toko juga harus dalam keadaan bersih. Dengan berwudu seperti ini, aura-aura negatif pun tidak akan datang ke toko kita. Setelah selesai berwudu, baru saya bergegas untuk membuka toko. Namun sebelum itu tidak lupa juga saya berdoa agar rezeki di hari ini mengalir deras dan berkah. Dan alhamdulillah ketika baru saya buka toko dan ternyata ada bapak-bapak sudah menunggu ingin membeli rokok ke toko saya. Jadi inilah poin-poin penting yang harus dilakukan para pengusaha toko sembako. Ketika tempat sudah bersih, maka yang wajib kita lakukan itu adalah bersih-bersih diri dengan berwudu. Karena berwudu ini sangat besar manfaatnya, baik di dunia maupun untuk akhirat kelak. Karena di dalam diri yang bersih akan muncul aura-aura positif yang insya Allah rezeki pun akan mengalir deras. Selain usaha toko sembako, saya juga mempunyai usaha sampingan, yaitu usaha bensin eceran atau Pertamini. Usaha Pertamini ini sudah saya geluti dari tahun 2018 dan sampai sekarang tahun 2023 ini masih eksis di kalangan masyarakat sekitar. Karena lokasi saya sangat strategis untuk penjualan bensin eceran ini. Karena lokasi SPBU Pertamina kurang lebih 20 km dari tempat saya ini. Namun demikian, seperti usaha toko sembako, usaha Pertamina ini semakin lama semakin banyak saingannya. Walaupun begitu, kita harus tetap bersyukur karena rezeki sudah ada yang mengatur. Yang terpenting, pelayanan kita terhadap pelanggan-pelanggan kita harus dijaga agar pelanggan kita tidak pindah untuk membeli di tempat lain. Setelah beres membuka toko dan Pertamini, saya bergegas untuk menghidupkan komputer saya agar ketika pembeli datang bisa saya layani dengan cepat menggunakan komputer. Karena pelayanan yang cepat membuat pembeli pun merasa senang dan puas berbelanja di toko kita. Kemudian, hal yang saya lakukan ketika menunggu pembeli datang, saya selalu mengecek barang dan menambah pendisplayan barang yang sudah kosong agar pendisplayan barang menjadi penuh kembali. Lalu ketika pembeli datang, alangkah baiknya kita menyambut mereka dengan senyuman dan menyapa mereka. Tutur kata yang sopan selalu kita kedepankan agar pembeli merasa tenang dan senang berbelanja di toko kita. Sebenarnya kalau pembeli itu tetangga atau kenal dengan saya selalu berbasa-basi dengan mereka, yang tujuannya agar pembeli tersebut seolah-olah mereka bukan hanya sebagai pembeli biasa, melainkan pembeli yang istimewa. Kemudian di sini saya menata produk mie instan dan mie cup yang habis di rak tersebut. Untuk penataan mie instan itu, jika yang akan ditata expire berbeda, kita tata yang expire yang masih jauh itu di bagian belakang.
dan yang mendekati expire itu saya tata di bagian depan. Begitu pula untuk penataan barang-barang yang lainnya, misalnya di snack-snack, minuman-minuman, obat-obatan, produk-produk kebersihan, kopi-kopian, dan bumbu-bumbu masak yang mempunyai expire yang berbeda, itu semua saya tata seperti itu. Jadi, hal yang saya lakukan ini adalah rutinitas saya agar perkembangan toko semakin maju dengan penataan yang rapih dan mudah dijangkau oleh pembeli. Itu menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikan toko kita sebagai tempat berbelanja yang bersih, ramah, dan nyaman. Perubahan sistem yang saya lakukan ini banyak sekali pengaruhnya dibandingkan sistem jualan yang saya dulu, yang di antara pembeli dan penjual itu ada jarak di hadang etalase, dan penjual yang melayani pembeli dan pembeli pun tidak bisa memilih barang yang mereka inginkan. Namun sistem yang sekarang saya mencoba sistem swalayan, yang artinya pembeli bisa memilih sendiri barang yang mereka inginkan. Dan ternyata sistem seperti ini sangat banyak diminati, apalagi bagi kaum ibu-ibu milenial, karena bisa memilih barang sendiri. Terkadang pembeli yang membeli satu barang saja, ketika mereka melihat barang yang mungkin persediaan di rumahnya habis, jadi mereka pun membeli beberapa barang di toko kita. Kemudian sistem di toko kita, saya menerapkan pembayaran bisa melalui transfer, bayar pakai OVO, Dana tanpa ada biaya admin. Jadi kita sebagai pengusaha toko sembako jangan ketinggalan zaman. Banyak sekali anak-anak muda yang menyimpan uangnya di aplikasi Dana, OVO, dan lain-lain. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai uang cash, mereka masih bisa berbelanja di toko kita. Itulah cara yang sangat ampuh untuk membuat ramai pembeli. Oke bosku, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.